kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini kita lanjut pengajian kita untuk kitab Tanwir Qulub. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan hal orang yang menaruhkan harta dan meneguhkan dia padanya 3 bahagian. Yang pertama dicela syarak. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya orang yang menaruh harta karena bakhil dan bermegahan banyak harta itu, maka sanya sudah menguat lalai dan lupa atas hati mereka itu dan jatuh binasa atas nafsu mereka itu, maka tiadalah hilang di dalam hati mereka itu takut miskin dan fakir. Jikalau mereka itu kaya sekalipun dan nyata hina mereka itu menuntut dunia dan tiada kayang mereka itu daripada sanya. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini dijelaskan bahwasanya pada pasal menyatakan hal orang yang menaruhkan harta dan meneguhkan padanya. Jadi ini soal harta, soal apa yang didapat. Namun sebelum saya mencoba untuk menerangkan soal harta ini kan buah dari sesuatu yang dikerjakan. Pertama saya mau menerangkan soal pekerjaan. Jadi kan sebelumnya kan ada cara mencari dalam mencapai rezeki, dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Ini sangat berdampak dari apa yang dimaksud terhadap penjelasan saya tadi. Jadi kalau misalnya caranya seperti ini, yang dilakukan seperti ini, hasilnya harta ini akan kemari gitu. Yang lebih penting itu sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama itu adalah bahwa ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, jadi kita cerita balik ke apa yang sudah terjadi kepada kita. Rata-rata tuan-tuan dan puan-puan, semua di antara kita nih tak ada yang tak bekerja. Tak ada. Tak ada satu pun yang tak bekerja. Kalaupun pada saat ini ada yang tak bekerja atau kurang penghasilan, tapi tetap dalam suasana dia mencari. Tetap dalam suasana dia bekerja. Yang perlu kita lihat dari situ adalah sebetulnya apapun perbuatannya, apapun bentuk pekerjaannya, yang perlu kita lihat adalah bagaimana kalau kita balik ke diri kita masing-masing ini, bagaimana apapun yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mengenal. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Dalam rangka untuk mengenal. Mengenal diri, mengenal Allah. Tak satu pun atau kebanyakan daripada kita ini belumlah mengenal Allah Ta'ala. Jadi masihlah kita berjalan. Itu kita garis bawahi. Dalam berjalan inilah untuk mengenalnya. Dibuat Allah lah sama awak ini bekerja. Atau beramal. Atau apapun yang kita lakukan. Nah, ketika setiap pagi kita bangun, kita mulai keluar, apa yang terjadi? Kan gitu. Perlu sebetulnya kita melihat ini.
ketika kita bekerja atau sebelum bekerja, agar nanti kita tahu hasilnya seperti apa. Kalau pekerjaan dalam satu rangkaian besar, misalnya kayak saya atau tuan-tuan yang lain, buahnya apa? Ini menyangkut harta tadi mau kemana? Dicela Sarah, orang Sarah aja mencelanya gitu. Buahnya mau kemana? Ada apa dalam pekerjaan itu? Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita melakukan sesuatu, apalagi Allah kasih rezeki. Rezeki berlebih dan sebagainya, dari yang tak ada menjadi ada. Yang perlu kita lihat di situ dalam proses ini adalah apakah terjadi proses pengenalan akan diri itu, pengenalan akan Allah itu, atau yang terjadi sama awak justru proses menguatnya, ini dia, menguatnya wujud awak yang menguat. Karena bahayanya tuan-tuan dan puan-puan, kata Allah Ta'ala itu, kalau engkau kukasih kepintaran, kalau engkau kukasih ilmu, kalau engkau kukasih tahta, kalau engkau kukasih harta atau kekuasaan, kecenderungannya kalau ditangkap nafsu ini, itu luar biasa. Dulu tak punya harta, bagus. Setelah punya harta, sombong. Dulu tak punya ilmu, setelah dikasih ilmu, sombong. Dulu tak punya kemampuan, begitu dikasih kelebihan, bisa ngobat, bisa ngusuk, bisa apa, lupa. Kan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lihat ini, kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa Allah buat begitu? Ada apa yang salah? Salahkah pemberiannya? Atau awak agak gagap menerima sesuatu itu? Orang nggak pernah. Maka kata Tuan Guru, beruntunglah orang yang punya banyak pengalaman. Ngalami dia jatuh bangun apa semua. Lebih enak masuk kepada dia daripada orang yang belum. Makanya ketika kita belum punya banyak pengalaman, perkuatlah, gitu. Baliklah, kan itu dia. Kita setback ulang lah. Apakah setiap hari? Yang intinya apa? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah memang benar-benar awak ini tidak kepada Allah? Itu ajanya. Kalau benar-benar awak tidak kepada Allah Ta'ala, macam mana pun goncangan dan godaannya, tetap itu kita tak terima itu. Yang jadi masalah adalah hendak Allahnya menurun, hendak sesuatunya, kenikmatannya yang dikasihnya seolah kenikmatin belum pernah kita nikmati. Wah, enaklah Tuan. Berada di posisi atas tuh enak. Berkuasa tuh enak. Menjadi ketua ini, ketua itu enak. Saya bisa perintah sana sini. Kayak Tuan Guru saya. Bisa. Tapi saya udah ngalaminya. Makanya belum tentu juga misalnya siapapun yang belum pernah tiba-tiba dia jadi ketua ini, dia bisa sebagaimana maksud Allah Ta'ala, tak bisa. Kenapa tidak terjadi kesombongan kepada Abu Bakar? Kenapa tidak terjadi kesombongan pada Umar, Utsman dan Ali? Kan jadi pertanyaan. Mereka ada karena memang sebelum berangkat itu sudah ada. Sebelum dia masuk kepada Rasul, bahkan mereka memang ada kaya raya jadi penguasa, masuk kepada Rasulullah untuk menyumbangkan semua harta dan bendanya. Apa terjadi pada Sa'labah? Karena Sa'labah ada pada saat dia sudah masuk dan dikasih sama Rasulullah. Beda. Kenapa Utsman bisa? Kenapa apa bisa? Dan mereka kenapa bisa menjadi orang-orang yang terbaik di mata Rasulullah? Karena itu. Makanya kalau balik ke setback kita masing-masing, ini saling mengingatkan kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Ketika saya sekarang bekerja, ketika saya sekarang lagi berbuat, ketika saya sedang melakukan apapun itu, maka janganlah masukkan hati, pikiran, perasaan kita ke dalam apa yang kita lakukan.
Karena kalau dia sudah masuk hati, pikiran, dan perasaan kepada yang kita lakukan, senang kita akan nikmat yang diberikan. Sur kita, nggak ada cerita tuan-tuan dan puan-puan, payah kali keluarnya. Payah kali keluarnya. Mau macam mana pun dimasukin tak bisa. Kenapa? Kepada Allah Ta'ala ini dia tak asik. Kepada Allah Ta'ala ini dia sekedar. Macam mana yang sekedar? Yang dominan mana kemari? Kalau dia pun kepada Allah Ta'ala nanti dalam hal menyelesaikan perasaannya. Dalam hal menyelesaikan hal-halnya. Itu yang terjadi. Mana mungkin tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan soal bekerjanya ya. Bukan soal dia total 100% ya. Tapi hati, pikiran, dan perasaannya kemana. Maka kita ini sama-sama berjuang gitu loh. Sadar, saya sadar tuan-tuan dan puan-puan. Sadar saya, 2 hari aja saya, 3 hari saya sekarang ini keluar. Tuap, lompatin kali kata orang. Umat bergeser hati, pikiran, perasaan ini. Gak usah pungkiri lah. Bergeser. Ini udah jaga-jaga jarak nih. Ini petuah Tuan Guru, nasihatnya, bahkan ada yang dimasukinya sama saya itu. Itu pun masih gitu. Artinya apa? Tetap gitu. Tetap tak bisa. Asik kali ini. Munasik nih. Gimana pula, kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita kayak saya dulu ya, nggak sadar itu, kenapa? Ke guru juga, ngaji juga, nggak putus saya ngaji. Saya insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, yang namanya ngaji nih, kalau nggak saya pergi keluar kota, nggak sakit atau apa, saya jarang absen. Ngaji juga, ke tempat tuan guru juga. Tapi pertanyaannya kenapa hal dunia itu kuat juga? Nokoh rupanya waktu itu. Naunya nokoh kapan? Sekarang. Rupanya ada yang dalam ini tersembunyi. Ndak mengambil dunia itu juga dia. Ini yang jadi masalah. Kenapa nggak terjadi pada Abu Bakar? Kenapa terjadi pada Utsman? Ali. Ali udahlah ya. Ali soal ilmu pengetahuan. Soal apa? Kenapa nggak terjadi kepada Umar? Karena mereka udah gitu dari dulu. Memang udah kaya, udah berkuasa, udah apa gitu loh. Kan kita nggak mau jadi salabah-salabah nih. Saya pun tak mau lah. Ngapain jadi salabah nanti hancur? Salabah tuh hancurnya di mana? Dia ngambil bahwa dengan dia kaya dia muncul prestise di situ. Bukan soal duit. Coba tuan-tuan intip salabah, baca. Karena dia mau diakui orang bahwa dia orang punya, orang ada-ada. Bahwa orang yang lebih daripada di bawahnya. Ada satu prestise yang diambil. Prestise itu susah saya menjelaskannya. Sesuatu apa gitu ya, sesuatu harga diri. Itu. Kalau dulu aku begini, sekarang aku begini. Di situ tuan-tuan dan puan-puan bahayanya. Ketika itu kena, kayak saya kan udah ngalami. Untuk ngakui saya nggak pekerja aja susah. Sembunyi-sembunyi saya. Duit ada, Allah kasih. Walaupun saya nggak bekerja, kadang-kadang tuan-tuan puan, bukan soal dari yang lain ada masuk. Saya hitung tuh. Gaji saya di sini, saya masuk sini. Ada kadang sekian puluh juta ini. Nggak bekerja nih. Ada proyek kecil, ada ini. Kalau dihitung sama. Beda-beda tipis lah. Oh, begini Allah nih. Terintip sama saya. Gak ada masalah kan? Yang jadi masalah, kalau ditanya mertua atau tanya orang, Acun kerja apa sekarang? Buama hancur awak. Pekerjaannya itu menjadi apa awak gitu. Label awak. Dan ini yang mau kita ambil. Inilah yang diambil salabah. Dan inilah yang dibuang Abu Bakar. Dan inilah yang dibuang oleh Umar. Dan inilah yang dibuang oleh Utsman. Abdurrahman bin Auf. Apa semua sahabat-sahabat Nabi. Buang itu semua. Kita mau ngambilnya. Jadi pertanyaan tuan-tuan. Bukan perbuatan Allahnya yang salah. Bukan pekerjaan yang salah. Jadi balik setback kita lagi. Jadi macam mana tuan?
mulailah dengan mengenali apa yang kita buat. Apa yang kita buat itu menjadi jalan pengenalan awak pada Allah. Misal yang saya lakukan, Tuan tadi begini Tuan. Perasaan saya tadi begini, ini begini, ini begini. Apa aja hal-hal yang untuk mengenali. Apa? Mengenali nafsu. Awak berbuat, tapi awak tak berharap. Semua banyak cakap gitu kalau ngaji. Pada Allah ini kalau ngaji ini udah dekat kali perasaannya. Tapi ketika ada action, susah. Kada nih tuan-tuan dan puan-puan, kita masih mengenali hal-hal dirinya nih. Hal-hal diri itulah yang dikenali, soal tingkah laku nafsu itulah yang ditandai. Tingkah laku awak yang mau jadi bos, tingkah laku awak yang mau jadi berprestasi tadi, prestise tadi. Tingkah laku awak yang tidak punya kuasa semua. Bagaimana bisa melihat ini kalau tidak ada alat penglihatannya? Bagaimana ini bisa ditandai kalau tak ada alat penandanya? Apa itu alat penanda? Yang dikasih Tuan Guru itu. Apa itu alat penanda? Guru itu sendiri sebagai alat yang untuk menunjukkan penandanya. Bagaimanalah bisa kita menandainya? Kalaupun kita tidak mengamalkannya, bagaimanalah bisa kita menandainya? Yang sudah tahu tentang tanda-tanda itu, yang tahu dia akan hal-hal diri itu, kalau kita tidak bersama yang kenal. Kan bohong. Berarti mau kita sesungguhnya apa? Mau kita sesungguhnya sebetulnya ini sambil-sambilannya ini. Gak ada yang serius. Misalnya. Gak ada masalah juga kalau mau kita batasnya ini gitu kan. Tapi kan tuan-tuan dan puan-puan, nanti suatu saat malu awak kepada Allah tuh. Malu awak. Dulu aku datang ke Tuan Guruku tuh. Ku setel datangnya. Ku setel. Datang ini jam 1 batasku pulang. Ya awak sendiri nih misalnya. Tapi sekarang awak gak malu karena belum ketahuan. Masih itulah yang dibuat. Tapi syukurlah dibuat. Nanti ketahuan. Apalagi ada setelan-setelan lain. Kalau dia bisa mampu melihat itu. Jadi balik kemari tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa hasilnya tadi? Hasil bekerja kita harta itu dicela. Karena yang kita buat itu dalam celaan. Ukuran itu celaan. Ngukur kasih Tuhan. Saya belum sanggup Tuhan. Tapi ini cerita di antara kita lah ini. Curhatlah kita ini. Sama-sama. Kasih Tuan Guru sikit, awak ukur. Kasih banyak, awak ukur. Tapi ada target nih. Kalau kasih aku besar nih, targetku ini. Kasih aku, walaupun target itu adalah target permainan di dalam. Kasih nih, aku nggak pakai lagi nih dia nih. Tapi kalau dia simultan, itu dia. Konsisten kita. Harusnya konsisten gitu loh. Konsisten tuh tetap, nggak tetap terus. Walaupun kecil tapi tetap. Inilah yang bisa membersihkan awak terus menerus. Agar kata orang Sarak tadi soal harta tadi itu nggak tercela awak. Sampai nanti dia kasih keyakinan sama awak. Seperti bagaimana Rasulullah memberi keyakinan kepada Abu Bakar. Kalau saya, tuan-tuan dan puan-puan, bertahun-tahun saya, sekarang ini jauh kali dari Abu Bakar itu. Saya paksa sekarang nggak bisa. Tapi itikat aja kita. Ada kasih, nggak ada kasih terus. Soal harta misalnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana apapun yang dilakukan kita Allah nih buat sesuatu pada awak nih bekerja dan sebagainya untuk mengenali dia. Tapi awalnya kenalilah nafsu awak tuh. Aku rakus sekali aku. Kalau aku berkumpul ndak kali aku berkuasa. Aku aja yang menang. Kalau laku ndak rumahku aja laku. Mohon maaf lah nih misalnya kan. Bukan contoh aja. Itu yang diintip. Kok ada ini ya Allah. Kok ada ini ya Allah. Kalaupun ndak aku aja itu yang laku misalnya apa. Itu memang dalam koridor Allah. Misal tak ada masalah. Tapi ndak bisa dia. Ini ndak aku aja nih. Aku payah kali nerima nasihat orang ini.
Iya enggak lah, orang aku di dalam nih ada kok. Harus orang nih lah terima nasihat karena orang ini bukan di jalan Allah nih. Orang ini orang sara. Datang kita pimpin. Saya nggak bisa Tuan. Banyak buang wujud dirinya saya keluar tuh. Ada, kalau kata orang pakai apa tak tahu saya pakai atau tidak. Suruhnya begini awak. Suruhnya begini awak. Ah itulah yang diintip gitu. Macam ragam sebetulnya dia. Tapi yang jelas apapun yang awak buat, awak ada buat kerajinan, ada awak buat ini, awak ada buat ini, awak ada jualan, awak ada apapun beladang dan berkebun sebagainya. Apa yang dilakukan ini, perbuatan Allah yang ada pada awak nih setiap hari ini itu dibuat untuk mengenalinya. Apa yang diintip balik tadi hal-hal awak diri. Itulah nanti yang akan kita konsultasikan, yang akan kita sama guru agar besok awak buat nggak nyala, agar nggak banyak yang awak sembunyikan pada tuan guru. Nanti kalau nggak tuan-tuan dan puan-puan, nafsu nih ibarat peluru, tahu? Tahu peluru kalau udah diempaskan atau ibarat anak panah. Kalau dia udah dipanahkan, begitulah jalan nafsu nih. Begitu. Kalau udah dapat duit nih mau ini lagi. Oh kok akan punya kendaraan lagi. Oh nggak ada berhenti itu. Terus. Tak ada yang mampu memberhentikannya. Karena itu bagian dari sifatnya seperti anak panah. Begitu juga Allah Ta'ala nih. Kalau sudah kita masuk ridhonya, dipilihnya dan sebagainya, itu pun ibarat anak panah, nggak ada juga yang bisa ngawalnya. Tapi masalahnya kita anak panahnya kemana? Banyak anak panahnya ke nafsu. Betul. Kalau Tuhan dapat duit lah, jig-jag top ini, beli ini, top ini, terus sup. Contohnya gini, nggak usah contohnya gini, itu agak susah. Contohnya salah satu bentuknya syahwat. Kalau kita dapat syahwat, keinginan kita berhubungan atau datang syahwat kita, ada yang berhentikan. Apalagi kita mau suami istri misalnya. Itu sama tuh dengan nafsu tuh. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau tak ada tadi yang mengimbanginya, kalau kita kata istilah sekarang ini asyik, kalau kita nggak dekat sama guru, nggak ada dia, macam mana? Berarti apa Tuhan? Ya hidup kita ya macam itu aja lah. Begitu nanti keluar ada anak, laporan anak begini, damdu, kayak anak panah tuh. Repet, buat semua. Ini ada masalah ini begini. Macam. Itulah yang kita hadapi. Dan itulah yang harus kita kenali sesungguhnya. Yang penting kan ada alat pengenalnya. Sebelum ada alat pengenalnya, yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ada niat enggak untuk mengenalinya. Saya kira itu aja tuan-tuan dan puan-puan. Mohon saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.